Sore itu awalnya sih biasa aja ya. Habis ngaji setelah asar, gue sama temen-temen keluar surau barengan tuh. Sarung dililitin di leher atau di pinggang. Bercanda-bercanda sambil ketawa-ketawa. Ada temen yang main selepetan gitu ya, selepetan sarung. Kayak Caimin main selepetan sama Anies. Tau-taunya Anies diselepet beneran ya. Nah, waktu itu langit berwarna oranye kuning. Anginnya adem banget. Jakarta sih rasanya pada saat itu masih adem sih ya. Tahun 70-an itu ya. Tapi tiba-tiba suasana berubah. Kayak ada cahaya aneh gitu. Awalnya cuma terang, tapi makin lama makin nyilauin mata. Lapangan yang biasa tempat kami bermain menunggu maghrib kayak disiram cahaya dari langit gitu. Anginnya juga berubah tenang banget. Bikin bulu kuduk gue berdiri, tapi gue nggak takut sama sekali sih. Cuma merinding aja dikit gitu. Terus dari tengah lapangan muncul anak-anak lain. Entah anak-anak dari kampung mana, gue nggak tahu. Gue nggak kenal satupun dari mereka. Saat itu gue nggak kepikiran apakah teman-teman gue juga kenal atau nggak kenal. Gue nggak pikiran lah pokoknya, nggak keperhatian sama gue gitu. Mereka langsung ikutan main, ikut bareng main gitu ya sama gue dan teman-teman. Dan yang aneh ya, teman-teman gue tuh kelihatan kayak udah biasa main barengan sama mereka, tapi gue rasanya baru kali itu gitu. Nah, ada permainan yang nggak seperti biasa nih. Rasanya agak aneh. Nggak seperti yang gue ceritakan tadi di pembukaannya atau di atas ya, bahwa ada permainan yang suka dimainin anak-anak tahun 70-an tuh, nggak seperti itu. Tapi terus perasaan aneh itu gue lupa aja gitu. Anak-anak itu bisa bengkokin jari mereka kayak nggak punya tulang gitu. Kami juga suka main sih kayak gitu ya, tapi nggak se-ekstrim anak-anak itu. Jadi ada yang jari anak itu bisa sampai ke tempat gelang gini ya, terus ada juga yang jari tengahnya sampai ke tempat gelang gini. Nah, beberapa teman gue tuh bisa kayak gitu ya. Itu hal yang biasa gitu ya, gue juga bisa waktu itu. Tapi anak-anak ini tuh agak beda gitu ya. Mereka bisa muterin tangannya, bisa ngebalikin gitu. Ya. Bahkan salah satu dari mereka tuh mulai bisa nyopotin kepalanya gitu. Gitu. Sambil ketawa-ketawa gitu. Dan yang lainnya ternyata bisa juga. Mereka tuker-tukeran kepala, tuker-tukeran anggota badan gitu. Wah, pokoknya kayak boneka gitu deh. Waktu zaman itu kan ada boneka yang suka dicopot-copotin ya. Gue inget banget tuh. Gue malah ikut ketawa sama mereka tuh. Liatin mereka kayak gitu ya. Nggak ada rasa takut gitu, nggak ada. Teman-teman gue juga kelihatannya nggak pada takut sih. Seru banget gitu liatnya. Tiba-tiba lapangan berubah. Ada kolam jernih di tengah ya. Ada beberapa ekor kijang berlari-larian gitu sama kelinci gitu ya. Terus udara seketika tuh sekitar tuh wangi banget gitu. Kayak wangi bunga di malam hari gitu. Kalau yang pernah tahu wangi bunga malam hari ya. Ada wangi bunga kecubung, kantil sedap malam atau cempaka gitu. Tapi suasananya indah banget tuh. Tapi sekaligus aneh gitu. Sekali lagi ya, nggak ada rasa takut sama sekali di kita tuh, di gua terutama ya, nggak ada rasa takut gitu. Gua nggak tahu teman-teman gue ya, tapi gue lihat sih mereka main juga gitu. Nah tuh malah kami tuh cenderung pada senang gitu loh, senang banget gitu ya. Nah di pinggir lapangan gue lihat tuh ada sekumpulan perempuan dewasa ya, umuran nyokap gue lah. Mereka berdiri-diri sambil pada ngobrol gitu, ngeliatin kita pada main. Cantik-cantik. Dari jauh tuh kelihatan bajunya tuh lembut, terus berwarna-warni gitu ya. Pokoknya bagus-bagus lah. Juga modelnya tuh
bagus banget lah pada saat itu, kayaknya kayak model-model peri gitu ya. Tapi gue nggak merasa aneh juga sih, sekali lagi ya. Terus baju dan wajah mereka itu berpendar-pendar kena sinar matahari sore. Dan salah satu dari mereka itu mirip banget sama nyokap gue ternyata. Sumpah, mirip banget. Gue kaget dong, tapi seneng banget gitu ya. Ternyata nyokap gue beneran. Dia nggak marah bro, kagak marah ya. Senyum dia lihat gue main gitu, dia senyum gitu ya. Nah, biasanya tuh dia suka marah tuh, suka manggil tuh kalau menjelang maghrib tuh, teriak-teriakin nama gue tuh, suruh pulang gitu kan, sampai malu gitu ya. Tapi kali ini dia malah senyum gitu. Wah, gue seneng banget dong, beneran seneng banget tuh. Dia tuh masih senyum ya, terus berjalan mendekati ke arah gue, lalu ngulurin tangannya tuh dan bilang, ayo pulang nak, gitu-gitu. Udah mau maghrib, gue tuh mengangguk gitu. Dan seneng banget lah, hati gue diajak pulang, kagak diomelin ya. Anak-anak yang lain juga sama, diajak pulang oleh nyokapnya. Ternyata ya, perempuan-perempuan itu nyokap anak-anak yang entah dari kampung mana itu tadi. Kan ya? Baru kali ini gue nggak diteriakin nyokap kalau mau suruh pulang ya. Tapi diajak pulang dengan lembut. Wih, kayak melayang gitu rasanya ya. Seneng banget. Sore ini kayaknya pertama kali gue diajak pulang sama nyokap nggak diomelin. Gue berjalan di sisi kiri nyokap ya. Pegang tangannya hangat banget. Gue merasa aman dan nyaman gitu. Waktu dia gandeng tangan gue gitu sambil jalan ya, sambil cerita-cerita gitu kan. Kami jalan tuh pelan ke arah rumah kecil ya, di pinggiran hutan tuh di belakang lapangan. Jalan menuju rumah ya. Tapi gue merasa agak aneh. Rasanya rumah gue nggak ke arah sana deh. Tapi karena barengan nyokap dan digandeng, gue nggak gitu peduli lagi sih. Perasaan aneh itu hilang aja begitu. Nah, jalan menuju rumah tuh indah banget. Ada kunang-kunang, ada bulan nyinarin tanah dan dedaunan, ada kijang-kijang kecil berlari di antara semak. Pokoknya kayak dunia lain gitu. Tapi gue nggak mikir apa-apa sih, nggak kepikiran apa-apa lah pokoknya. Gue cuma seneng banget pulang barengan nyokap. Tapi pas lagi jalan sambil lihat kijang dan kunang-kunang terbang, gue denger bunyi kentongan dari jauh. Pelan tapi makin lama makin kenceng dan makin deket. Tong 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 reng 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 gitu kan ya. Pokoknya ada macam-macam bunyian tuh, makin kedengeran tuh. Ternyata tuh kan kayak ada panci, wajan gitu dipukul-pukulin gitu. Sama orang-orang gitu dari jauh, tapi tambah lama tambah dekat ya. Dalam hati gue nih ya, kejadian lagi nih, ada anak hilang. Siapa yang hilang ya sore ini dalam hati gue? Apa si Eko gitu kan ya? Biasanya tiap sore Eko tuh suka ikutan main, tapi sore ini sih dia emang gak ikutan main. Gue inget banget ya. Gue inget katanya dia mau ke gereja abis maghrib bareng nyokap sama bokapnya tuh. Ada acara apa gitu di gereja, gue lupa lah. Dia salah satu temen gue yang Nasrani yang suka ikutan main. Dia jago banget tuh main selepetan sarung. Terus gue mikir nih, apa si Teguh atau Ipong yang hilang ya? Dua orang temen gue ini juga suka ikutan dan biasa main bareng pas abis ngaji itu ya. Tapi gue merasa ngelihat mereka tadi pulang barengan nyokap mereka maksudnya gitu ya. Kayaknya tadi mereka pulang deh gitu, perasaan gue dalam hati gue ya. Jadi siapa ya gitu kan ya? Apa adik gue nih? Si Ucok nih, Ucok tuh bandel banget emang ya. Dia tuh suka kelayaban abis maghrib ya. Tapi gue lihat nyokap gitu, kok kayak nggak cemas gitu. Si Ucok kayaknya nggak hilang nih.